Hai halo Sobat Pintar. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Dan handphone juga merupakan barang yang sangat penting di zaman sekarang. Orang-orang selalu membawa ponsel kemanapun ia pergi, seakan-akan jika handphone tertinggal, itu seperti sebuah hal yang sangat menakutkan. Dan cikal bakal adanya handphone adalah telegraf. Telegraf pertama kali dibuat pada tahun 1835 dan dipatenkan pada tahun 1837 yang dibuat oleh Samuel F.B. Morse. Telegraf adalah sistem komunikasi yang mengirimkan informasi dengan membuat dan memutus sambungan listrik. Hal ini paling terkait dengan pengiriman pulsa arus listrik sepanjang kawat dengan pengodean kode Morse. Dan cara kerja dari telegraf ini adalah dengan mentransmisikan sinyal listrik melalui kabel yang diletakkan di antara stasiun. Lalu kemudian pada tahun 1896, telepon dinding barulah muncul. Dan cara untuk menggunakannya, yang pertama kita harus memanggil operator telepon dulu. Lalu kemudian caranya adalah dengan memutar gagang besi yang ada di samping telepon. Dan sang operator akan menyambungkannya ke orang yang ingin kita hubungi. Dan pada tahun 1927, barulah muncul telepon yang menggunakan nomor. Kita hanya perlu memutar beberapa nomor orang yang ingin kita tuju. Lalu, tunggu beberapa saat dan telepon bisa langsung terhubung dengan orang yang ingin kita tuju. Kemudian, pada tahun 1973, tepatnya pada tanggal 3 April, barulah muncul telepon genggam yang diciptakan oleh Martin Cooper, yang merupakan seorang karyawan pada perusahaan Motorola beserta dengan timnya. Dan pada telepon model pertamanya dinamakan Dynatec. Dan tahukah kalian, pada telepon pertama tersebut ternyata bobotnya mencapai 2 kg loh. Dan juga untuk biaya pembuatannya, perusahaan Motorola sampai menghabiskan dana hingga 1 juta US dollar pada tahun itu. Pada tahun 1979, perusahaan Nippon Telegraph and Telephone atau disingkat NTT baru memperkenalkan telepon genggam baru bernama Wenji. Disebut juga sebagai telepon analog pertama di Tokyo. Lalu, pada tahun 1992, keluarlah telepon pertama yang bisa mengirimkan pesan dan juga panggilan telepon dengan layanan GSM, yaitu telepon Nokia 1011. Dan oh ya, layanan GSM ini merupakan layanan yang membentuk jaringan di seluruh negara yang ada di Eropa, sehingga memberikan layanan tanpa gangguan dimanapun. Pada tahun 1994, barulah tercipta telepon genggam yang bisa mengirim email, terdapat kalender, dan juga ada jam dunia. Tetapi, telepon ini belum bisa menjelajahi website. Dan telepon ini bernama IBM Simon Personal Communicator. Telepon ini memiliki desain yang cukup besar dan memiliki layar berwarna hijau di tengahnya. Dan barulah pada tahun 1996, muncullah telepon Nokia 9000 Communicator yang sudah memiliki beberapa fitur modern seperti telepon genggam yang ada pada saat ini. Memiliki keyboard QWERTY, memiliki aplikasi bisnis, koneksi internet, dan sudah memiliki layar yang bagus pada masanya. Dan telepon inilah yang pertama kali menjadi smartphone. Tahun 2002 muncullah smartphone BlackBerry yang sudah mendukung jaringan GSM dan GPRS. Bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Namun, pengguna BlackBerry harus menggunakan headset karena belum ada fitur mikrofon pada smartphone itu. Pada tahun 2005, barulah muncul Android, yang awalnya hanya sebagai kamera digital, lalu kemudian dialihfungsikan menjadi smartphone. Dan kemudian, pada tahun 2007, disusul oleh iPhone yang menciptakan iPod, telepon seluler, dan juga internet menjadi satu pada smartphone. Dan kedua brand tersebut terus berkembang dan berinovasi sampai saat ini. Itu dia tadi awal mula perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa hingga saat ini. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.